Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya. Seperti biasanya kita mempelajari diri, kita mengiqra diri, kaji duduk ya. Di mana kita duduk, di situ kita membaca diri ya. Kita mengiqra diri, menilik, melihat, mengintai pada diri, selalu mengintrospeksi diri ya, sadar diri. Kita benar-benar selalu mempelajari diri ya. Jangan lupa ingat diri. Dirinya siapa? Yaitu dirinya Allah yang hidup dengan sendirinya, yang wujud dengan sendirinya, yang merasa-rasa dengan sendirinya, yang berhak memiliki sekalian seru alam semesta, dua alam pada diri, alam sagir, alam kabir ya. Tiada lain hanyalah kepada Allah kembalinya ya. Ahadnya, tunggalnya, esanya ya. Jangan diduakan, jangan ditigakan ya. Ditunggalkan, alif saja, Allah saja. Ahadkan betul-betul tunggal ya. Seperti yatim piatu tidak beribu dan berbapak. Kita ahadkan segala apapun yang ada pada diri. Kita tunggalkan segala apapun yang ada pada alam semesta. Jangan diduakan. Kembalilah kepada Allah. Wa inna ilahi roji'un. Bayyinul haq. Segalanya milik Allah sebenarnya ya. Hanya Allah yang ada, yang wujud, rasa, dan hidup. Semua tiada lain ya. Yang hak memiliki sekaliannya alam seisinya. Allah ahad ya. Allah tunggal. Allah esa ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bahwa sesungguhnya akulah Allah. Ini pengakuan Allah ya. Allah aku diri, disebut puji kodim bagi kodim ya. Allah memuja, memuji, menyebut, mengingat kepada dirinya, menyanjung dirinya maksudnya ya. Tiada alam kehidupan lain illa ana. Tidak ada yang ada pada alam semesta ini kecuali hanyalah Allah ya. Tidak ada yang hidup, yang wujud, merasa-rasa, berhak memiliki pada diri kita, diri sekalian manusia, hanyalah Allah dengan sendirinya. Begitu saja ya. Melainkan aku. Aku itu siapa? Allah aku diri ya. Aku yang tidak diakui ya. Pengakuan Allah. Allah aku diri yang berhak memiliki wujud rasa hidup, yang berzat, bersifat, berasma dan beraf'al hanyalah Allah Rahmanir Rahim. Luar dalam ya, zahir batin ya. Pada bumi, pada langit ya, pada badan, pada roh maksudnya ya. Yang disebut bumi itu badan sebenarnya ya. Maka hancurkanlah bumi ini, hancurkanlah badan ini. Tidak terlihat lagi, tidak terdengar lagi, tidak terpandang lagi zahir maksudnya ya. Yang Rahman ini ya. Pandanglah wujud dalam, wujud batin ya, rasa dalam ya. Nah itu seperti pinang dibelah dua. Sama rupa, sama cara, tunggal kehendak, satu hidup ya, segalanya tunggal ya. Kembali kepada batin, batin yang mengelola ya, yang disebut lautan luas itu batin sebenarnya. Luasnya samudra yang dalam, pengenalan ya, samudra makrifat, samudra yang dalam, pengenalan yang hak hanyalah Allah maksudnya. Pak Budni, apabila telah mengenal, berjumpa
bertatap-tatapan, saling pandang memandang jadinya ya. Saling pandang memandang jadinya. Allah pandang diri ya. Menyaksikan ya, menyaksikan Allah. Kita harus mampu dan bisa menyaksikan Allah yang hidup pada diri kita sendiri, pada alam semesta dengan sendirinya. Puji kodim bagi kodim. Allah sebenarnya yang kenal diri. Allah yang paham diri. Allah menyaksikan dirinya, pandang diri jadinya. Allah dengan sendiri, tiada lain, zahir batin. Allah sebenarnya. Tapi kita masih mengadakan diri kita ya. Kalau kita yang ada, kalau kita yang wujud, kalau kita yang hidup, kalau kita yang merasa-rasa, kalau kita yang berhak memiliki, hilang kuasa Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam Allah itu hilang. Tiada jadinya. Sehingga kita merebut ya, merebut, merampok, merampas hak milik jadinya. Kita menggunakan selendang Allah, pakaian Allah jadinya. Jangan kita seperti itu ya. Kita ini sudah diberi meminjam, ingin memiliki. Nah ini, maka kembalikan hak wa inna ilahi rojiun. Milik Allah sekaliannya. Alam kabir, alam kenyataannya Allah ya. Dunia langit atau badan ini ya. Alam sagir ya. Yang disebut langit ya. Roh atau nur hidupmu. Hidupnya kita semua maksudnya. Alam di dalam dirinya Allah ya. Alam nur, alam cahaya, alam malakut, alam rahasia, alam rasa ya. Hilang fana, musnah zahir, badan alam nyata. Tiada terlihat lagi maksudnya. Nampaklah alam sagir, alam di dalam diri, alam nur, alam malakut, alam malaikat, alam roh maksudnya ya. Alam roh, alam cahaya, alam rahasia, alam rasa yang nampak jadinya ya. Yang dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan, sir insan, sirullah, rasa Allah, rahasia manusia ya. Itu Allah sebenarnya. Itu rahasianya diri manusia, itu Allah sebenarnya ya. Tapi kita tidak pernah merasa rasa diri kita ini adalah rasa Allah. Allah yang merasa ya. Tidak pernah kita merasa seperti itu. Sehingga rasa ini kita miliki sendiri. Kita rebut, rampas, rampok, kita curi dia. Akhirnya kita dihitung pencuri di dalam sholat. Bahkan bukan hanya sekedar di dalam sholat ya. Pencuri dalam segala hal ya. Bahkan dunia langit, badan ini, roh, nyawa, hati, dan jasad kita curi jadinya. Kita harus pertanggungjawabkan, itu akan dipertanyakan oleh Allah ya. Segala macam nikmat itu adalah nikmat rasanya Allah, Rasulnya Allah. Disebut Rasulullah, Rasul itu rasa rahasianya Allah. Maka Allah yang menjadi rahasia rasa diri manusia. Maka disebut al-insanu sirri ya. Manusia itu rahasia, manusia itu rasa sebenarnya ya. Wasirri sifati ya. Rasa itu sifat sebenarnya. Wasifati lagori, sifat itu tiada lain sebenarnya. Allah juga dengan sendirinya maksudnya. Alam rahasia, alam masal, alam ijsan, alam insan itulah Allah sebenarnya. Dari roh, nyawa, hati, dan jasad ya. Tunggalkan menjadi satu. Esakan, laisakan sebenarnya. Ahadkan menjadi satu. Jangan diduakan, jangan diceraikan, apalagi ditigakan ya. Kul huwallah, katakan dialah Allah. Kul huwallahu ahad, katakan dialah yang Allah yang satu itu. Begitu, tunggal dengan sendirinya ya. Lam yalid wa lam yulad jadinya ya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam talid wa lam tulad jadinya. Engkau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak dua, tiga, tidak banyak dalam artinya ya. Alam rahasia rasa diri. Roh sebenarnya yang merasa rasa ya. Bukan badan ini yang mampu dan bisa merasa. Tapi badan tempatnya terasa. Begitu maksudnya. Batin yang merasa. Tapi zahir tempatnya terasa. Itulah antara Allah dan Muhammad. Itulah zat. Dan asma berkaitan ya hidup ini. Zat dan asma. Af'al menjadi kenyataan ya. Af'al badan maksudnya tempatnya nyata. Begitu saja sudah. Alam masal. Alam umpama ya.
Alam umpama, alam hidup, angin kehidupan, napas hidup sebenarnya yang dimaksud ya Ibu Ratu. Nah, disebut Ibu Ratu karena angin ini, napas ini, udara ini ya menghidupkan sekalian alam, segala hidup, maka menjadi hidup. Angin yang hidup sebenarnya. Napas nyatanya begitu, semua pada diri. Karena manusia itu sempurna ya. Manusia itu sempurna sebenarnya ya. Alam ijesan, alam batin, alam laut ya, samudra batin, kedalamannya hati sebenarnya maksudnya ya. Bahasa yang bikin kita bingung ya. Terlalu banyak bahasa ya dalam kitab semua. Tapi kalau tidak seperti itu tidak bisa kita pahami. Nah, ini sehingga diuraikanlah ya. Maka adanya hadis ini, hadis itu dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menjelaskan suatu kalimat itu maksudnya sedalam samudra luas hidup sebagai penguasa ya, hidup itu sebagai penguasa, raja laut, nafsu yang akan merusak batin sebenarnya. Nafsu itu ya, roh hewani itu maksudnya, itulah yang akan merusak batin ya. Maka perlakuan manusia itu tidak baik, tidak benar maksudnya ya, merusak jiwa, kehidupan yang lain ya. Segala macam apa yang ada pada diri ini rusak segalanya ya, hancur semua karena kita masih membesarkan nafsu ya. Sekalipun nafsu birahi, nafsu berkeinginan segala macam ya, itu sebenarnya akan rusak ya. Maka kita ini jangan membesarkan nafsu, jangan mengadakan nafsu ya. Kembalikan hak milik hanyalah kepada Allah, wa inna ilahi rajiun ya. Kembali semua hak itu kepunyaan Allah segalanya maksudnya. Jangan ikuti nafsu ya. Musuh terbesarmu adalah nafsu sebenarnya, setan sebenarnya ya. Setan menggoda roh hewani, wujudmu sebenarnya. Sehingga kita akan berubah wujud. Seharusnya berwujud manusia. Memang dari dunia ini kita wujud kita manusia seutuhnya. Tapi setelah meninggal nanti jangan sampai berubah wujud kita. Karena kita sendiri yang merubah wujud kita. Karena perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari. Tidak selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Bertutur kata yang kurang baik. Menyinggung menyindir orang lain ya. Menghujah dan lain sebagainya, mengkamu-kamukan orang, memaki orang dan lain sebagainya. Bahkan sampai kita menyandingkan orang lain itu seperti binatang, kita anjingkan, babikan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sama saja kita mendoakan diri kita berubah wujud seperti anjing dan babi, padahal orang lain yang kita tuju, tapi semua itu akan lari kepada diri. Karena dari Allah untuk Allah dan beserta Allah sempurnanya pada diri Muhammad, zahir badan ya, maksudnya pada alam, pada diri kita sendiri. Semua itu ya akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita katakan itulah wujudmu. Nah itu. Kalau kita selalu bertutur kata yang baik, yang senang didengar, enak didengar, itu namanya kita wujudkan kebaikan ya. Kalau kita selalu berkata yang kurang baik dan menyebut segala kebun binatang seisinya kita selalu sebut dan hari-hari, lidah kita akan terbiasa ya. Apabila nanti kita merasakan sakit atau merasa seketika dalam artinya dalam celaka, bahkan karena kita biasakan mulut kita atau lidah kita dengan ucapan anjing dan babi, bahkan anjing dan babi yang akan keluar. Tapi kalau kita biasakan diri kita ini dengan ucapan Allah atau la ilaha illallah, insya Allah akan keluar seperti itu. Apalagi di saat kita sakaratul maut ya. Di saat kita sakaratul maut dan kita mampu dan bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang terpendeknya Allah saja, insya Allah kita akan selamat. Itu dari kebiasaan kita ya. Nah itu dari kebiasaan kita. Kalau kita biasa dengan ucapan bismillah, maka bismillah akan keluar. Kalau kita biasakan diri dengan ucapan Allah, apabila mendadak kecelakaan atau apapun ya, insya Allah kita akan menyebut kalimat-kalimat Allah. Nah ini, maka kita akan mati di jalan Allah. Seperti itu ya. Maka usahakan ucapan kita
Jangan kita mengikuti nafsu dalam arti katanya ya. Kita senjeplak ilate. Semaunya lidah kita berkata-kata, maksudnya begitu. Jangan kita seperti itu. Sampai presiden kita hujah, kita berikan kata-kata yang kurang enak. Sekalipun dia kurang baik atau bagaimana, hormatilah hidupnya ya. Hormatilah rasanya, rahasianya, zatnya Allah yang ada pada diri manusia. Maka apabila kita mencaci maki seseorang, termasuk kita mencaci yang mencipta. Begitu. Karena Allah yang mengadakan semua. Nah, baru kita samakan orang dengan binatang. Masya Allah, subhanallah. Sama saja kita menghina pencipta, begitu. Maka tetap kembali kepada diri. Maka sebagai kunci kepada keilmuan dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka percuma ucapan kita selalu innalillah tapi tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak bermakna apa yang kita ucapkan. Karena ucapan kita hanya sekedar ucapan di lidah saja. Seperti itu. Jangan jangan merubah wujudmu dengan perbuatan ya, perilaku yang kurang baik. Nah ini, perilaku kita kurang baik berarti kita merubah wujud diri kita sendiri ya. Jangan beranggapan mentang-mentang berbuat sedikit pahalanya sebesar gunung Uhud. Berbuat sedikit kebaikan sedikit pahalanya sebesar gunung Uhud. Beruhud-uhud berarti dosa juga beruhud-uhud. Mana lebih besar Uhudnya dosa dengan pahala. Nah ini yang sebagian besar kita tidak pernah menyadari bahwa kesalahan kita yang tidak disengaja kepada Allah. Ya kita menduakan Allah. Karena kita yang merasa ada ya, tidak pernah kita merasa adakan Allah ya. Di pikiran kita ya, Allah tidak pernah ada rasanya. Kita selalu ada, maka hilanglah Allah. Nah itu, jika kita panak diri, hilang, mati, musnah, tiada mampu dan tiada berdaya ya, sudah tiada nampak yang zahir, nyatalah Allah jadinya begitu. Allah nyata, Allah serta. Nah itu. Tapi kita tidak pernah menyatakan Allah dan tidak pernah menyertakan Allah. Padahal kita di sini dianjurkan wajib ain ya, wajib merasa beserta dengan Allah ya. Tapi nggak pernah kita menyertakan Allah. Semua itu ada aturan mainnya ya. Ikuti agama, ageman, panutan, contoh yang terbaik kita harus ikuti ya. Nah itu, maka kita mengucapkan kata-kata itu yang baik. Ucapan ini lo kalamullah, suara kalamnya Allah, maka pergunakanlah suara kalam ini sebaik-baik mungkin ya. Suara kalam kita ini kita harus gunakan sebaik-baik mungkin. Kemana kita akan arahkan, akan dipertanyakan oleh Allah itu ya. Akan dipertanyakan nanti. Kemana kau sia-siakan nikmat itu ya. Nikmatnya Allah itu, nikmatku itu, kata Allah. Nah ini, kita akan dipertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, kita diberikan kalam Allah dititipkan atau dipinjamkan. Tapi kita gunakan arah-arah omongan yang tidak baik. Seperti apa dan bagaimana nantinya? Nah, ini. Maka kita harus mempertanggungjawabkan ya. Hidupkanlah roh yang suci. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh yang suci? Wujudkan kebaikan, sembahyang, mengaji, ya. Nah itu, tetap kita kembali ke syariat. Kalau kita nggak bisa, dari awal kecil kita tidak bisa mengaji, bagaimana kita mau mengkaji? Nah seperti itu, maka dasar utama di dalam kemarifatan ini adalah syariat atau badan. Perlakuan badan ya, perbaikilah badan ini dalam artinya arahkan ke arah yang baik begitu ya, terapkan kejujuran ya, keadilan, tapi tidak pernah ada keadilan ya. Kita tidak pernah merasa diri kita adil dan tidak pernah mau adil ya. Coba di pemerintahan seperti apa dan bagaimana. Nah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini katanya. Tapi soknya di kita ya, adilnya di beliau-beliau itu, sosialnya di kita. Nah ini kebanyakan yang terjadi. Tidak ada yang benar-benar menggunakan ya dari rakyat untuk rakyat ya. Nah itu beserta rakyat.
Itulah arti makna dari Allah untuk Allah dan beserta Allah, dari rakyat untuk rakyat dan beserta rakyat. Nah itu, maka kembali kepada yang luas ya, yang banyak maksudnya, yang kembali ke ahad tunggalnya sekaliannya. Nah seperti itu ya. Maka kita harus bertata krama ya, yang sopan sedikit kalau bicara ya, bukan menyinggung orang lain, bukan memaki orang lain ya. Nah, seandainya kita dimaki, dicaci bagaimana? Tidak pernah kita membenarkan orang lain. Koreksi diri kita sendiri ya, introspeksi diri dulu. Baru kita mengoreksi orang lain ya. Jangan kita mengoreksi orang lain tapi diri kita sendiri tidak kita koreksi. Nah, ini kesalahan terbesarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah orang yang berbuat kurang baik, kurang jujur, ya terserah, silahkan saja. Akibatnya dia akan menanggung sendiri ya. Nah seperti itu. Maka usahakan ya, jika kita menjadi pemimpin yang baik, maka insya Allah kita akan masuk surga terlebih dahulu. Tapi kalau kita menjadi pemimpin-pemimpin yang kurang baik, maka kita akan masuk neraka duluan. Nah jangan sampai seperti itu ya. Saling menghina, jangan sampai maksudnya menghujah ya, mencaci ya, serta tiada bertegur sapa. Jangan sampai kita seperti itu maksudnya, saling dendam apalagi ya, dan membunuh. Nah ini sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan dia hidup, semua disayangi, diberikan maha kasih dan sayang ya, mengayomi, Allah selalu mengayomi, tapi kita yang memutuskan hidup itu dalam artinya sampai kita membunuh, sehingga kita akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada Allah ya. Tidak mampu kita bayar hutang kita yang kita pinjam hari-hari saja, sudah nikmat yang ada di dalam diri kita ini tidak mampu kita bayar ya dengan ibadah kita ya, apalagi kita tambah-tambah lagi ya. Nah jangan sampai seperti itu. Lahirkanlah kebaikan, makanya saling hangayomi ya, saling melindungi sebenarnya ya. Hangayomi, saling melindungi, saling menjaga, berbelas kasih dan sayang sebenarnya. Kita harus saling menyayangi ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan berkata-kata yang kurang baik seperti di YouTube ya, di mana-mana kita mencaci orang, masya Allah subhanallah ya. Maka kita tidak pernah menjadi orang-orang yang berbudi pekerti ya, menjadi orang yang baik, akhlakul karimah ya. Coba Rasulullah seperti apa dan bagaimana akhlaknya. Nah itu Rasulullah itu diadakan itu untuk memperbaiki akhlak, tapi manusia tidak pernah merubah akhlaknya ya, kelakuannya ya. Nah seperti itu. Jauhi larangan dan jalankanlah perintah apa yang telah dianjurkan. Kalau kita semua manusia ini ya menjauhi larangan-larangan Allah, yang mana yang tidak boleh jangan sudah dijalankan begitu ya. Mana yang dianjurkan itu yang kita jalankan. Semua dari kalangan masyarakat terendah sampai yang tertinggi dalam artinya ya. Kalau kita semua seperti itu, insya Allah kita akan melahirkan kebaikan di muka bumi ini ya. Seperti itu ya. Ingat selalu akan Tuhanmu. Jangan pernah melupakannya walau siang dan malam. Nah, maka berzikir terus. Kalau kita sudah menzikir terus, kita membuka batin kita ya dengan kalimah Allah, kalimah tauhid, la ilaha illallah, maka akan terbuka pintu hati kita. Kita akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Maksudnya walau siang dan malam kita tidak pernah melupakan Allah, insya Allah kita akan mulai reda dengan sendirinya ya. Sesungguhnya Allah akan melupakanmu kalau kita selalu lupa kepada Allah ya. Kita akan dilupakan oleh Allah ya. Jangan cacian saja yang kita hidupkan, tapi tidak pernah kita memuja dan memuji kepada Allah. Kita suka mencaci orang, memaki orang, tapi kita ibadah juga, kita ini. Jangan anggapan kita bahwa secepat itu akan menghapuskan kesalahan kita kepada Allah. Bukan seperti itu. Nah itu, mengenallah kepada Tuhanmu, hidupmu, dan ikuti suara nafas. Huwallah.
Anallah. Huwallahu ahad, dialah Allah yang satu itu. Anallahu ahad, akulah Allah yang satu itu. Aku dan dia itu adalah Allah yang satu sebenarnya ya. Huwallahu ahad. Anallahu ahad. Katakan dia dan aku adalah Allah yang esa, ahad, akbar ya. Maha segalanya. Karena kebesarannya Allah, maka ia hidup, wujud, merasa-rasa berhak memiliki alam dalam diri dan luar diri dengan sendirinya Allah. Allahu Akbar jadinya ya. Raja berkuasa dengan sendirinya. Mengatur pada alam Rahmanir Rahim. Raja di atas raja. Raja keadilan, maha gagah perkasa. Allah ya. Allah segalanya ya. Wa inna ilaihi raji'un itu ya, kembalinya hanyalah kepada Allah maksudnya. Di dalam solat, di luar solat, ingat selalu akan Allah ya. Ingat Allah. Niscaya Allah tidak akan melupakanmu. Kita tidak akan dilupakan oleh Allah kalau kita ingat selalu akan Allah ya. Ingat ingat hukum kalbu, hukum batin ya. Dari 3 hukum perbuatan dan perkataan, utamakan batin sebenarnya. Utamakan batin ya di dalam hati. Maka berzikir itu menggunakan hati, ditasdidkan di dalam hati, dimaknai, direnungkan, dihayati pada batin sebenarnya ya. Allah akan mengingatmu di dalam zatnya jadinya ya. Maka jangan utamakan hukum lisan saja ya, perkataan saja. Jangan utamakan hukum perbuatan saja yang nampak terlihat. Akhirnya kita kebanyakan disanjung orang. Begitu kita disanjung, dipuja dan dipuji orang, akhirnya kita rasa diri bangga, sombong jadinya kita ya. Nah itu karena sekalipun 70 tahun ibadahmu, kalau kita membawa sifat sombong, angkuh, riak dan takabur, maka akan dihapuskan amalan kita ya. 70 tahun satu kali pus langsung hilang ibarat debu ditiup angin. Agar kita tidak dikatakan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun ya. Neraka wail ya, neraka yang dingin ya, upahnya orang yang lalai di dalam solatnya, dalam kesehariannya ya, tidak pernah mengingat Allah, selalu melupakan Allah ya, selalu cara kita, kehendak kita, maka kita terhitung lalai ya. Apalagi di dalam solat, saat solat maksudnya lalai pikiran kemana-mana, melayang maksudnya pikiran kemana-mana, pekerjaan yang dipikirkan padahal diri kita sedang solat. Nah itu, maka solat itu adalah munajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kepasrahan diri hanyalah kepada Allah. Jangan sampai solat si solat tapi pikiran kita yang lain-lain kita pikirkan, nanti kita disuruh tuntut pahalanya dengan kepada apa yang kita pikirkan. Jangan sampai seperti itu. Itu yang disebut dengan lalai pikiran ya pada saat sholat. Sedang sholat kita sedang memikirkan yang lain. Maksudnya melamun pikiran. Itu yang disebut dengan fawailul lil musallin itu ya. Neraka yang dingin baginya. Begitu. Orang yang lalai di dalam sholatnya ya, tumak ninah, jangan jangan melamun pikiran. Maksudnya ya, jika atau apabila manusia itu selalu melupakan Allah ya, seolah melupakan Allah, seolah-olah jasad tiada berjiwa jadinya ya. Kalau kita melupakan Allah, seakan-akan badan kita ini tidak ada hidupnya jadinya, tiada berroh jadinya ya, tiada hidup jadinya ya, maka kita akan dihitung mati. Mati tidak pernah melupakan, tidak pernah mengingat Allah maksudnya. Sama halnya tidak berketuhanan yang Maha Esa jadinya ya. Seakan-akan kita tidak memiliki hidup jadinya ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tidak bernyawa ya, tidak bernyawa jadinya, tidak memiliki hidup, jasad mati jadinya. Maka kita tidak pernah dihitung hidup oleh Allah. Tidak pernah hidup jiwa kita, hati kita, batin kita ya. Karena kita tidak pernah mengenal Allah.
Tidak pernah kita merasa dekat dengan Allah ya. Tidak pernah kita selalu menyebut, memuja dan memuji Allah. Maka kita dihitung mati, maka kita dilupakan oleh Allah. Maksudnya ya, kenallah selalu hidupmu dan puja-pujilah dia. Huwallah. Dialah Allah. Apa yang kita lihat pada alam semesta, katakan di dalam hati itu, dialah Allah yang wujud. Dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang merasa ya. Dialah segalanya, zahir, batin, rahman dan rahim. Tidak ada lain sebenarnya ya. Wasifati la ghairi ya. Huwallahu ahad. Dia Allah ya. Dia Allah ya. Alam hidup yang satu sebenarnya. Hanya Allah dengan sendirinya yang hidup soalnya. Menghidupi sekalian alam. Yang hidup pada alam semesta ini hanyalah Allah. Sebenarnya ya. Ibadah yang tiada mengenal Allah. Tiada makrifat kepada Allah ya. Tiada roh kehidupannya. Nah itu, maka kita diutamakan itu adalah mengenal kepada Allah. Man arafa nafsahu itu ya. Tiada berliko jadinya kita kepada Allah ya. Tiada berketetapan dengan Allah karena kita tidak mengenalnya. Nah itu, tidak marifat ya. Wajib hukumnya berasa beserta dengan Allah, wajib ain ya. Kita diwajibkan untuk merasa bersatu, mendekat, merapat, serapat-rapatnya, maka kita wajib makrifat sebenarnya ya. Nah itu. Nah, kalau kita sudah makrifat, pasti kita cinta kepada Allah karena kita sudah kenal. Bagaimana dasarnya kita bisa mengenal mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah kalau kita belum mengenal? Nah itu. Tidak bisa kita menangis bersedih hati kepada Allah ya apabila kita mengingat Allah karena kita tidak kenal ya. Bagaimana cara kita menaruh rasa cinta kepada Allah, rasa kasih dan sayang kepada Allah? Bagaimana kita mau jadi kekasih Allah karena kita sendiri tidak kenal? Nah itu, dan malas mau kenal, tidak mau mempelajari ilmunya. Nah seperti itu. Yakin, ainul yakin, basiroh, pandangan roh sebenarnya. Roh itu yang memandang, roh itu yang melihat, mendengar, berkalam sebenarnya. Nur ya, yang berkalam sebenarnya disebut Nur Muhammad ya, yang menjadi roh alam ini, yang menjadi hidupnya alam semesta berikut seisinya termasuk kita. Kita ini hidup dari Nur Muhammad. Coba kalau enggak ada nur kenyataan matahari, bagaimana bisa hidup tidak manusia seisi alam ini? Kalau enggak ada nur cahaya yang menghangatkan api contohnya ya, bagaimana kita mau hidup? Maka asal kita juga api, bukan setan saja yang asalnya api, bukan jin saja yang asalnya api, tanah air api, hawa, nur ya, sempurna menjadi jiwa hidup sekaliannya menyatu, tunggal, ahad, esa, laisa dengan sendirinya. Allah nama kumpulan, nama tunggal, nama ahad sekaliannya. Begitu sebenarnya ya. Maka yakin ainul yakin, basiroh, pandangan roh. Roh yang memandang begitu saja. Roh yang memandang, sari roh jadinya. Inti sari pandangan pada roh ya. Hakul yakin, kita harus yakin bahwa roh itu yang memandang, roh itu yang hidup, roh itu yang wujud ya. Nur itu yang wujud, yang berupa dari dalam sampai di luar sama rupa seperti pinang belah dua itu ya. Itu percaya diri, kita harus percaya kepada diri. Ya, dirinya siapa? Diri yang tunggal kembali Allah ya. Wa inna ilaihi rajiun. Kata Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada mengenal dia, tiada melihat dia. Nah itu berarti Allah itu nyata berarti ya. Ini kata Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali tidak mau menyembah kalau dia tidak kenal ya. Nah itu, kalau dia tidak lihat. Kalau memang demikian, berarti Allah itu nyata sebenarnya. Allah itu serta sebenarnya. Tapi kita sendiri tidak pernah merasa bahwa Allah itu terlihat. Allah itu terdengar ya. Allah melihat, Allah mendengar maksudnya ya. Allah berkalam ya. Allah bergerak ya. Siapa yang pernah melihat bagaimana rupa perlihat?
bagaimana rupa hidup, bagaimana rupanya gerak. Nggak ada tahu kan, kalau badan kan nyata. Tapi Rahman dan Rahim, luar dan dalam ya, tidak pernah berpisah, bersatu dia. Bersatu tidak, bercerai pun tiada ya. Tidak terpisah, harus dapat dibedakan ya. Maka pandanglah yang banyak itu di dalam diri yang satu. Pandanglah yang satu itu di dalam diri yang banyak. Suhudul wahdah ya. Lihatlah yang satu ya. Suhudul wahdah fil kasrah ya. Lihatlah yang satu itu di dalam diri yang banyak itu maksudnya. Jika aku menyembah yang tiada aku kenal, maka sama halnya dengan menyembah berhala. Maka kalau kita tidak mengenal Allah, sama saja kita sembah berhala ya. Itu kalau kita tidak mengenal Allah ya, tidak menyatakan Allah ya, tidak melihat Allah, tidak memandang Allah ya, berarti kita sama halnya dengan kita menyembah berhala ya. Tidak ada, kosong yang kita sembah karena kita tidak kenal, karena kita tidak paham ya. Akhirnya yang kita sembah itu kosong, tidak ada jadinya, uang awung. Nah, kalau kita menyembah yang tidak ada, kemana arah tujuan sembah kita? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Maka hati-hati di dalam menyembah. Pelajari dulu keilmuan, baru kita sholat. Maksudnya kalau kita belum memahami keilmuan, terus kita sholat, arah sembah kita itu kemana arahnya? Karena kita tidak kenal siapa yang berkalam-kalam pada lidah ini mengeluarkan suara. Ini yang belum pernah kita pahami yang disebut dengan hukum kauli, perkataan ini. Siapa yang menegakkan atau mendirikan badan ini sehingga berdiri tegak di dalam sholat itu? Ini yang tidak pernah kita pahami. Taunya kita badan yang berdiri, taunya kita cuma lidah yang berkata-kata, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Tapi kita tidak pernah memperhatikan atau menghiraukan bahwa siapa yang di dalam itu mengeluarkan suara, siapa di dalam ini mengeluarkan pendengaran. Nah, ini yang tidak pernah kita pahami. Kalau kita bisa memahami itu, sifat 20 itu, insya Allah kita paham pada diri ya. Maka kunci untuk kita bisa mengenal atau ma'rifat kepada Allah, paham dulu sifat 20 sedetil-detilnya ya. Nah, itu Allah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah lah yang hidup, Allah lah yang wujud, Allah lah yang merasa, Allah lah yang berhak memiliki sekaliannya. Bila perlu dibacakan Al-Fatihah. Itu yang saya sebut ini ya. Bacakan Al-Fatihah. Nah, ma'rifatul haq. Berketetapan dengan Allah yang memiliki segalanya, sekaliannya ya. Ya, dengan Allah saja yang wujud, hidup, merasa-rasa pada diri sekaligus pada seru sekalian alam ya. Tidak ada lain sebenarnya ya, tidak ada lain. Sebenarnya batin itu tidak pernah berpisah dengan zahir. Zahir tidak bisa dipisahkan dengan batin ya. Itu kalau badan ini tidak ada rohnya bagaimana? Coba bayangkan baik-baik, sudah renungkan baik-baik, hayati betul-betul, hidupkan benar-benar maksudnya. Badan ini tanpa roh bagaimana, tanpa ma'rifat seperti apa? Ini, masa kita nggak bisa renungkan, pikirkan ya. Badan ini tanpa nyawa, tanpa hakikat ya. Tanpa tasawuf maksudnya, hakikat dengan tasawuf itu sama ya. Badan tanpa nyawa bagaimana? Ada rohnya, tapi tidak ada nyawanya. Tidak ada napas ini maksudnya ya. Bagaimana kira-kira? Nah, begitu pula ya. Badan ini tanpa hati, tanpa batin yang mengatur ya di dalam diri ya. Yang mengatur darah berputar kemana-mana ya, bertumpu kepada jantung dan hati ya. Contoh saja, kalau kita berdiri tegak seharian, kok bisa darah yang di kaki kok bisa naik ke atas sampai ke kepala dan kemana-mana, dalam artinya ya. Coba aja berdiri sehari, tetap darah dari kaki bisa naik. Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang mengaturnya?
dia kan cairan, dalam arti katanya darah itu adalah cairan, dan siapa yang mendorong kok bisa naik ke atas. Contoh kalau kita kerja bangunan ya, pasti kita seharian kita berdiri, tapi kenapa tidak kumpul semua darah pada betis? Nah, siapa yang mengaturnya? Nah, itulah pekerjaan nur. Ya, itulah pekerjaan cahaya atau roh ya, disebutlah Nur Muhammad yang menjadi bapak sekalian roh. Induknya hidup adalah nyawa sebenarnya. Itulah hawa, itulah udara. Semua hidup karena hawa, karena udara. Sekalian alam seisinya, yang di dalam bumi maupun di luar bumi. Nah itu, api saja, contoh api ya. Kalau nggak ada jalan anginnya bagaimana dia? Nggak ada ventilasinya. Sumpah dia nggak mau hidup dia api itu. Nah seperti itu. Begitu pula di dalam diri kita ini ya. Di dalam diri kita. Kalau nggak ada angin yang masuk sampai ke darah kita, mau lewat mana dia? Coba perhatikan bensin motor saja. Kalau nggak ada celah angin di tutupnya tangki itu bagaimana? Buntu, dia nggak bisa keluar dia. Nah seperti itu ya. Itu umpama ya, bayangan. Karena semua itu umpama. Semua itu sindiran, harful kinayah, pengecualian hanyalah ya. Nah itu. Maka ini yang perlu diperhatikan ya. Semua diibarat maksudnya ya. Kinayah semua. Sebenarnya zahir ini kinayah Allah. Alam ini kinayah Allah. Badan ini kinayah Allah. Maka disebut badan atau alam ini yang zahir ini sebenarnya wujudnya semu. Wujudnya mitasi ya. Wujudnya sementara dalam artinya ya. Wujudnya sementara, wujud makaid ya, wujud bayang sebenarnya. Maka kita ini diibaratkan bayangan. Maka manusia ini cuma bayang. Coba perhatikan ya, renungkan, hayati baik-baik. Kalau bayangan ya, apalah mampunya sebuah bayang badan ini. Kalau cuma bayangan. Nah, jika ada bayang-bayang ya, pasti ada empunya bayang, pemiliknya bayangan ya. Siapa dia? Itulah hidup ya. Nah itulah nyawa ya. Itulah hawa, itulah nur, itulah udara, itulah angin kehidupan, napas hidup kita maksudnya ya. Pandanglah hidup wujud yang satu itu pada suami dan istri. Di situ tempat kita memandang ya. Termasuk anakmu ya. Bahkan pada seisi alam. Nyatakan Allah itu pada seisi alam ini. Sebenarnya begitu. Nyatakan Allah itu ya. Jangan sampai kita dikatakan orang Islam itu tidak nyata Tuhannya. Nyata, tapi bedakan, jangan lupa zahir dan batin kita harus mampu pisahkan. Nah seperti itu. Itulah cara pengenalan kita kepada Allah. Mana yang Rahman, mana yang Rahim, yang luar, yang dalam. Nah seperti itu. Yang luar ini tidak akan berpisah dengan yang dalam. Kalau berpisah mati dia, nggak ada roh, badan ini mati, modar pahit bongko sadayana ya. Nah itu dead all together, semua mati semua ya. Begitu. Maka hidup ini berantai sebenarnya, berkaitan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jika dipisah-pisah, bagaimana dia? Begitu juga badan ini ya. Kalau nggak adakan kepala bagaimana? Nggak adakan dada, tangan bagaimana ya? Nggak bisa. Bukan seutuhnya. Allah tetap ya, Allah tetapkan Allah. Tetap Allah saja. Begitu dalam pikiran ya. Begitu dalam ingatan, tetapkan Allah itu maksudnya. Apapun yang terlihat dan terdengar ya. Setiap gerak dan kehendakmu, ingat selalu maksudnya. Itulah yang disebut beserta Allah. Beserta jadinya. Ingat selalu suara napas dan diikuti napas itu dengan suaranya sendiri. Diingat maksudnya. Huwallahu ahad. Hu itu, kata hu itu atau huwa itu sebenarnya kalau dilanjutkan ya, huwallahu ahad. Artinya dialah Allah yang satu pada diri sekalian makhluk, sekalian manusia, sekalian alam.
Huwallahu ahad. Dialah yang satu. Sebenarnya dialah Allah dengan sendirinya maksudnya. Atau anallahu ahad. Ana, aku, ya. Aku itu siapa? Allah, aku diri. Anallahu ahad. Akulah Allah yang satu itu. Ini perkataan Allah sebenarnya. Tapi kita nyatakan di zahir. Akhirnya bingung kita. Nah itu. Padahal kita sudah dibilang kita ini bayangan. Kalau memang bayang, mampukah lidah ini berkata-kata? Mengeluarkan suara? Kalau memang kita ini bayang, mampukah mata ini melihat? Tidak bisa, ya. Nah itu, maka mati sudah. Itu disebut mutu kebelah mutu, mati sebelum mati, mautu anta kebelah maut, ya. Matikan dirimu sebelum engkau mati, ya. Tiadakan diri zahir ini sudah tidak merasa rasa, sudah tidak ada hidupnya, ya. La haula wala, benar-benar tiada daya dan upaya rasanya kuwata ilah kecuali hanyalah Allah. Tauhidlah dia. Nah itu, ahad dia, satu dia, tunggal dia, esa dia, laisa dia, kamislihi sayun dia. Ya, dengan sendirinya Allah yang hidup, yang wujud, yang segala-galanya. Begitu caranya kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini saya rincikan benar maksudnya agar cepat dan mudah dipahami. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ngaji, tidak tahu hadis, dalil, nas, dan lain sebagainya. Maka inilah cara saya untuk memperkenalkan keilmuan agar benar-benar kita memahami ilmu yang tunggal, yang ahad, yang esa, ya. Ilmu Allah bukan ilmu kita, pengetahuan Allah bukan pengetahuan kita. Ini yang perlu kita sadari, ya. Diingat maksudnya, jika kita ingin mengenal diri, diri, jangan kita ini merasa ada. Tuh, kalau mau kenal diri, jangan kita merasa ada karena kita disuruh mati oleh Rasulullah. Nah itu, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya, maka berjumpalah dengan jalan mati kalau kita mau kenal Allah. Nah itu, kalau kita belum bisa mati, belum bisa panak diri, lenyap sirna, tiadakan diri, tidak bisa berjumpa dengan Allah itu. Dari sekarang kita harus berjumpa dengan Allah, ya. Siapa yang hidup? Allah. Siapa yang wujud? Allah. Allah wujud kidambako muhalafatuhu lil hawadisi kiamuhu ta'ala binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun aliman hayat sami'an basiron mutakaliman. Kembali semua kepada Allah, sifat Allah bukan sifat kita, ya. Nah itu jangan kita ini yang merasa ada, makanya sifat Allah sekaliannya. Selama kita itu masih merasa ada, ya, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Tidak akan kita berjumpa dengan Allah. Dengan hidup itu, ya, tidak pernah bisa mengenal kepada Allah yang banyak nama itu, yang banyak hidup itu, ya, yang banyak wujud itu, yang banyak kalam itu, yang banyak pelihat itu. Pada sekalian makhluk, Allah sendirinya yang memandang. Maka disertai semua, ya, dibarengi semua, ya, disertai dengan kalam, disertai dengan pendengaran, dan disertai dengan pelihat semua makhluk. Kalau tidak ada Allah yang lihatkan, tidak ada Allah yang dengarkan, tidak ada Allah yang pegangkan, tidak ada Allah yang gerakkan, tidak ada Allah yang hidupkan. Badan ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan perbuatan yang baik dan buruknya. Disebut hangayomi. Allah itu mengayomi, melindungi, disebut Rahman dan Rahim. Luar dalam tiada lain. Tuh. Karena Allah yang adakan semua, ya. Maka tetap kembalinya kepada Allah. Masa kembali ke kita? Bodoh kita namanya. Nah itu kelebihan bodoh kita. Nah kita sudah diberikan ilmu. Nah
diberikan akal oleh Allah, gunakan akal itu sekaliannya untuk mengembalikan hak kepada Allah. Begitu saja. Banyak wujud, banyak rasa yang berhak memiliki semua itu Allah dengan sendirinya. Itu yang wujud, rasa, yang zat, sifat, asma, apal itu Allah sendiri sebenarnya ya. Sehingga disebut Allah Maha Besar. Kebesaran Allah meliputi alam semesta. Allahu Akbar. Ya. Itu. Maka hilanglah hak kepemilikan diri manusia dalam arti kata mati dan panaklah diri sendiri. Nampaklah Allah yang wujud merasa-rasa dengan sendiri. Itu. Begitu caranya. Kita harus yakin. Hak keyakinan kita. Ainul yakin, hakul yakin. Berkeyakinan betul-betul bahwa tidak ada yang ada pada diri ini, melainkan hanya Allah lah yang ada. Jangan kita merasa ada. Hanya Allah yang ada dengan sendiri. Yang wujud merasa itu adalah Allah sebenarnya. Tapi kita yang mampu dan bisa merasa-rasa, kita yang wujud akhirnya tidak akan kau berjumpa dengan Allah, tidak akan tembus kepahamanmu itu, begitu maksudnya ya. Tidak akan sampai keilmuan itu ya, kalau masih ada kita. Maka jangan adakan diri kita ya. Lepaskan sudah, ikhlaskan sudah, pasrahkan sudah. Kembalikan hak milik hanyalah Allah. Hak. Syahadat barzah. Nyata-nyata mungkin berapa ratus kali saya katakan hak. Semua hak, semua milik Allah sekaliannya ya. Pada alam, pada diri sekalian tiada lain illallah, hanyalah Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. Aku, dia, engkau, kamu, tiada lain sebenarnya. Begitu, Allah yang satu, tunggal ya. Tidak pandang suku, ras, bangsa dan agamamu, semua itu disertai Allah ya. Sekalipun agamamu Kristen atau Islam atau agamamu Hindu, Buddha, dibarengi disertai Allah ya. Allah yang hidup dengan sendirinya. Maka agama terdahulu itu adalah agama tauhid. Agama yang satu, agama tunggal, menunggalkan segala sesuatu apa yang ada pada diri, pada alam semesta ya. Hanya Allah saja. Dalam ingatan, dalam pandangan, gerak dan kehendak. Tiada lain ya. Semua nabi rasul, 25 nabi termasuk Nabi Isa ya, Nabi Musa ya, termasuk Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa ya. Daud, Muhammad, semua bertauhid kepada Allah. Menunggalkan segala sesuatunya ya. Kembalinya hanyalah kepada Allah. Dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Nah itu. Coba baca ya. Doanya Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekalau sudah hanya Allah semata, mau apa lagi? Kemana lagi kita mau ambil hadis, dalil, nas, dan lain sebagainya ya. Hanya Allah semata. Masa bohong Nabi Ibrahim, sedangkan dia yang banyak anak keturunannya menjadi nabi, sehingga disebut Ibrahim Halilullah, bukan Haliluyah ya. Itu beda Haliluyah dan Halilullah. Itu mungkin salah apa? Penterjemah mungkin, is the painter kalau bahasa Inggrisnya ya. Salah cara menterjemah atau salah dengar. Karena satu orang yang berkata dan orang kedua ketiganya itu salah dengar, salah jadinya, salah penafsiran, salah dengar. Nah itu makanya di sini ya. Jangan sampai ada yang memotong-motong kalimat yang ada di ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini ya. Di-skip-skip, dipotong-potong ya, dengarnya sedikit-sedikit, dipotong, diambil, baru nggak ada kejelasannya itu bagaimana itu nanti rusak jadinya ilmu ini ya. Makanya saya tidak izinkan, jangan sampai ada yang potong-potong dia begitu. Itu. Saya sudah melarang keras di sini ya. Nah itu. Kalau nggak ada kejelasannya jangan, nanti malah kacau jadinya ya. Nah seperti itu, lepaskan kesadaran diri ya, lepaskan keangkuhan diri ya, lepaskan rasa diri kita yang ada. Begitu saja ya.
sehingga kita benar-benar mati tiada berkemampuan dan berkemauan. Yang berkuasa berkehendak itu hanyalah Allah semata. Begitu, yang melihat, mendengar, serta berkalam pada seluruh sekalian alam hanyalah Allah semata dengan sendirinya, ya. Ya Allah, dengan sendirinya Allah, ya. Karena yang ada, yang wujud merasa itu Allah sebenarnya, ya. Jangan adakan wujud lain, rasa lain pada diri maupun di luar diri, kecuali hanyalah Allah yang maha ada dengan sendiri. Katakan dialah Allah yang satu. Janganlah jangan lain di lidah, lain pula di hati. Jangan begitu, ya. Selingkuh jadinya. Ya, kalau selingkuh selingan indah keluarga utuh enggak masalah. Ini malah jadi runtuh, jadinya hancur berantakan, ya. Jangan diduakan. Seandainya istri kita menduakan, bagaimana rasanya dan perasaan hati kita hancur, ya. Nah itu, seandainya istri atau suami kita, ya, kalau selingkuh bagaimana? Rasa dan perasaan hati, jiwa kita hancur rasanya, ya. Nah itu. Makanya, ya, apalagi sekarang Allah mengadakan segalanya. Allah menghidupkan sekaliannya, ya. Allah mengkalamkan seru sekalian seisi alam, ya. Allah mengatur alam semesta dengan sendirinya. Angka 1 alif muntili, ya. Tapi sekarang kalau kita duakan, selingkuh dia jadinya, ya. Nah, jangan sampai kita duakan atau ceraikan. Allah sangat tidak menyukai perceraian, perpisahan, ya. Maka Allah tidak pernah berpisah, sehingga dikatakan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Urat leher kita, urat nadi kita, urat hidup kita, ya. Napas kita dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih daripada itu kedekatannya. Maka jangan sekali-sekali kita merasa jauh dengan Allah. Nah, begitu. Karena Allah lah yang melihat, mendengar, yang berkalam. Allah lah yang hidup. Begitu, ya. Kemanapun engkau akan belajar ilmu, tetap kembalinya kepada Allah. Kalau ilmu itu tidak kembali kepada Allah, ilmu nggak benar itu. Begitu saja sudah. Allah sangat-sangat tiada menyukai perceraian. Jangan dipisah-pisahkan, ya. Nah, coba Indonesia saja berjejer pulau-pulau, tapi tetap satu tunggal Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau. Tunggalkan, ahadkan, kuat dia jadinya begitu. Maka bersatu kita teguh, bercerai jadi runtuh, ya. Kalau ditunggalkan, diahadkan, diesakan, ya, dilaisakan, kuat dia. Allah sudah begitu. Kalau diceraikan disebut satu-satu, masih ada Muhammad, masih ada Adam, masih ada Nur, masih ada roh, masih ada jiwa, masih ada ini itu dan lain sebagainya. Masih ada dewa hidup, masih ada dewi kehidupan, roh hidup, nyawa hidup. Masih jauh itu, ya. Belum bisa jadi tunggal, belum bisa jadi satu jadinya, belum menjadi ahad jadinya. Apa gunanya kita baca kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah terus, katakan dialah Allah, katakan dialah Allah. Bohong lidah kita ini kayaknya begitu, ya. Nah itu. Tapi manusia, ya, senang sekali berpisah dengan hidupmu sendiri, dengan hidup kita, ya. Senang sekali kita memisahkan, merasa diri kita yang hidup, merasa diri kita yang wujud. Masya Allah, subhanallah, ya. Saya tidak mau, saya mati, saya buta, saya tuli, saya bisu, tidak bisa melihat, mendengar, berkata-kata saya. Kalamullah itulah wahyu kalam, ya, yang menyampaikan perkataan. Itu yang disebut dan Jibril, yang disebut dan Rohul Kudus, ya, yang mengatur pada otak kecilnya manusia sehingga lidah bisa berkata-kata. Disampaikanlah kalam itu, ya. Nah itu hukum kauli, itu perkataan. Maka kita berkata-kata, menyampaikan kebaikan, itu juga kalamullah, itu juga wahyu sebenarnya.
Kita berpikir wahyu kejauhan, malaikat Jibril yang jauh sana yang membawa wahyu. Tapi tidak pernah kita berpikir bahwa lidah ini mengeluarkan suara dari dalam menyampaikan wahyu kalam. Seperti ini kalam Allah. Saya berkata-kata ini loh kalam Allah. Kita semua berkata-kata ini kalam Allah. Maka arahkan kebaikan kalam kita. Arahkan ke arah yang baik. Jangan kita mengarahkan untuk menghujah seseorang, untuk mencaci maki seseorang. Masya Allah, saya dengar di YouTube, nggak ada yang benar di YouTube itu. Bukan saya emosi ya, bukan saya jengkel, tapi nggak senang saya dengar sebenarnya bahasa-bahasa di YouTube itu ya. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid ya. Hidup kita tidak jauh dengan diri sendiri sebenarnya. Ya, tidak jauh dengan diri sendiri. Akan tetapi kita sendiri tiada mengenal dia, mengenal diri, ya. Tidak paham diri ya. Karena kita nggak pernah menilik pada diri, melihat, mengintip diri ya, mengintrospeksi diri ya. Pagar orang saja yang kita lihat tapi nggak pernah kita perbaiki pagar kita sendiri. Nah seperti itu, maka tiliklah diri, pandanglah diri, lihat diri, kenal diri, paham diri. Jangan cuma bicarakan orang apakah kita lebih baik daripada orang lain itu. Nah itu, lebih baik kita diam untuk memperbaiki diri ya, untuk melihat kekurangan diri kita ya, untuk kita selalu memandang kelemahan kita, kedekatan kita, selalu bergumul